inside your head. Marc Marquez bikin gigi dalinya keringat dingin. Drama menegangkan praktis MotoGP Misano 2025. Sirkuit Misano, Italia, kembali jadi saksi betapa Marc Marquez mampu menghadirkan drama menegangkan yang membuat seluruh padek Ducati, termasuk sang general manager, gigi dalinya, tak bisa tenang. Pada sesi praktis MotoGP Misano 2025, Jumat sore itu, atmosfer di lintasan benar-benar panas. Semua mata tertuju pada satu nama, Marc Marquez. Sejak awal sesi, Marquez menunjukkan performa yang konsisten. Ia menunggangi Ducati Desmos edisi GP25 dengan gaya khasnya yang agresif namun penuh kalkulasi. Setiap kali keluar tikungan, motor seakan menempel ke aspal, meluncur dengan kecepatan dan kestabilan yang membuat lawan-lawannya terdiam. Namun ketegangan baru benar-benar memuncak ketika memasuki menit-menit akhir sesi praktis. Di sisa 5 menit terakhir, hampir semua pembalap besar keluar dengan ban baru, mencoba mencetak catatan waktu terbaik. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez, menunjukkan kelasnya sebagai juara dunia dengan melesat cepat dan mencatat waktu yang sempat menyalip catatan Marquez. Tak lama, Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing juga tampil menggila. Pembalap Italia itu menggeber motornya hingga batas maksimal, membuat tribun penonton yang dipenuhi fans lokal bergemuruh. Franco Morbidelli pun tak mau ketinggalan, ikut menekan catatan waktu hingga berada di papan atas. Situasi itu membuat jalannya sesi seperti duel habis-habisan. Marquez, yang sempat tergusur dari posisi puncak, terlihat tetap tenang di atas motor. Namun di pedok, ekspresi gigi dalinya benar-benar berubah. Manajer Ducati itu tampak gelisah, bahkan sampai keringat dingin menetes di pelipisnya. Semua tahu, corner speed Marquez adalah senjata rahasia yang tidak bisa dianggap remeh. Meski lawan-lawannya menggempur dengan catatan waktu cepat, Marquez selalu punya cara untuk kembali mendominasi. Dan benar saja. Dengan sisa waktu sekitar 3 menit, Marquez keluar lintasan lagi. Pada sektor pertama, ia sudah mencatat split time tercepat. Ketika melewati sektor kedua, penonton mulai bersorak histeris. Di sektor ketiga, catatan waktunya sedikit tertinggal, namun aksinya di tikungan cepat Misano membuatnya kembali unggul. Pada tikungan terakhir, gaya khas elbow down Marquez muncul, motor seakan meluncur di garis tipis antara kecepatan dan kehilangan grip. Saat melewati garis finish, layar timing menunjukkan angka 1 menit 30,480 detik. Hasil itu mengembalikan Marquez ke posisi teratas, sekaligus membuat pedok Ducati campur aduk antara lega dan khawatir. Gigi dalinya, meski bangga dengan performa pembalapnya, tetap terlihat menahan napas. Bagaimana tidak, apa yang dipertontonkan Marquez bukan hanya kecepatan semata, tapi mental baja yang tidak terguncang meski ditekan dari segala sisi. Di akhir sesi, Marco Bezzecchi harus puas di posisi kedua, terpaut tipis dari Marquez. Franco Morbidelli menyusul di posisi ketiga, sementara Francesco Bagnaia berada di posisi keempat. Selisih waktu di antara mereka sangat tipis, menandakan betapa sengitnya persaingan musim ini, terutama di kandang para pembalap Italia. Bagi Marquez, hasil ini lebih dari sekadar menjadi yang tercepat di praktis. Ini adalah pesan keras bahwa dirinya tetap menjadi momok menakutkan, bahkan ketika menghadapi rival-rival tangguh dengan motivasi ekstra di tanah kelahiran mereka. Bagi gigi dalinya, meski bisa sedikit tersenyum karena Ducati masih tampil superior, ada rasa was-was yang sulit ditutupi. Corner speed Marquez terbukti jadi senjata pamungkas yang bisa membalikkan keadaan dalam hitungan detik. Drama di sesi praktis Misano ini seolah menjadi prolog dari balapan akhir pekan yang dipastikan akan berlangsung penuh tensi. Para penggemar MotoGP kini semakin tidak sabar menunggu. Apakah Marquez akan mampu mengulang dominasinya di race, atau justru para pembalap Italia seperti Bagnaia, Bezzecchi, dan Morbidelli yang akan berjaya di depan publik sendiri? Satu hal yang pasti, atmosfer panas di Misano baru saja dimulai. Dan Marc Marquez, dengan segala keajaiban corner speed serta mental juaranya, kembali membuktikan mengapa ia dijuluki sang gladiator di lintasan MotoGP. CEO Ducati bangga meski Marc Marquez hanya podium kedua di MotoGP Catalan 2025. Balapan utama MotoGP Catalan 2025 menghadirkan drama yang penuh emosi, terutama bagi tim Ducati Corse. Sang CEO, Claudio Domenicali, menyampaikan rasa bangganya meskipun Marc Marquez hanya finish di posisi kedua setelah bertarung sengit sepanjang jalannya lomba.
Bagi Domenicali, podium ini bukanlah sebuah kekecewaan, melainkan bukti nyata bahwa Marquez tetap membawa kejayaan bagi Ducati di musim 2025 yang sudah nyaris sempurna. Sejak lampu start padam, sorakan ribuan penonton di sirkuit de Barcelona Catalunya menggema begitu Marc Marquez yang start dari grid ketiga langsung menyodok ke depan. Dengan determinasi khasnya, ia menunjukkan agresivitas tinggi dan menguasai jalannya balapan pada beberapa lap awal. Momentum itu sempat membuat publik yakin, Marquez akan kembali mencatatkan kemenangannya. Namun, seperti sebuah kisah penuh kejutan, sang adik Alex Marquez berhasil tampil luar biasa. Dengan strategi matang dan keberanian menyalip di momen krusial, Alex mengambil alih pimpinan lomba dan tak pernah lagi melepaskannya hingga garis finish. Akhirnya, balapan ditutup dengan kemenangan Alex Marquez, disusul Marc Marquez di posisi kedua, dan Enea Bastianini yang kali ini membela KTM Tech3, melengkapi podium di tempat ketiga. Bagi sebagian orang, posisi kedua mungkin terlihat sebagai sebuah kegagalan kecil bagi seorang juara dunia seperti Marc Marquez. Namun tidak bagi Claudio Domenicali. Dalam pernyataannya selepas balapan, Domenicali justru memuji kerja keras dan konsistensi luar biasa yang ditunjukkan sang bintang. Ia menekankan bahwa hasil di Catalunya hanyalah potongan kecil dari perjalanan musim yang sangat gemilang. Dengan nada bangga, Domenicali mengingatkan bahwa berkat Marc, Ducati sudah memastikan gelar juara konstruktor MotoGP 2025 lebih awal. Tidak hanya itu, gelar juara dunia pembalap juga tinggal menunggu momen penguncian resmi, karena keunggulan poin Marquez sudah tidak lagi terkejar oleh para rivalnya. Bagi kami, ini bukan soal menang atau kalah di satu balapan. Yang lebih penting adalah perjalanan sepanjang musim, dan Marc telah membawa kami ke puncak. Ducati sudah mengamankan gelar konstruktor, dan gelar pembalap juga hanya soal waktu. Itu adalah pencapaian besar yang membuat seluruh tim merasa bangga, ujar Domenicali dengan penuh emosional. Ucapan itu menggambarkan dengan jelas betapa Ducati tidak sekadar melihat hasil satu balapan, tetapi memandang musim ini secara keseluruhan. Sejak awal tahun, Marc Marquez memang tampil begitu dominan. Adaptasinya dengan Desmosedici GP25 berjalan mulus, bahkan lebih cepat dari perkiraan banyak pihak. Dari berbagai trek dengan karakter berbeda, ia selalu mampu tampil konsisten, entah di lintasan cepat, tikungan teknis, bahkan ketika kondisi cuaca berubah-ubah. Kisah di Catalunya hanyalah bukti bahwa MotoGP tetap penuh dengan dinamika. Alex Marquez yang tampil sebagai juara juga menunjukkan betapa persaingan di lintasan tidak bisa diprediksi. Bagi Marc, podium kedua bukanlah kekecewaan, melainkan motivasi tambahan untuk segera mengunci gelar juara dunianya. Publik ini bertanya-tanya, di sirkuit mana Marc akan memastikan mahkota gelarnya? Apakah di Misano, Motegi, atau mungkin di Mandalika? Satu hal yang jelas, rasa bangga yang ditunjukkan Claudio Domenicali menjadi cerminan dari seluruh tim Ducati Corse. Mereka melihat Marc Marquez bukan hanya sebagai seorang pembalap bintang, melainkan simbol kekuatan baru Ducati di era modern MotoGP. Musim 2025 sudah membuktikan bahwa keputusan merekrut Marquez adalah langkah tepat yang mengubah peta persaingan. Dengan penuh keyakinan, Domenicali menutup pernyataannya, Marc adalah pejuang sejati. Dimanapun dia akan mengunci gelar, itu akan menjadi momen yang membanggakan, bukan hanya bagi Ducati, tetapi juga bagi semua pecinta MotoGP. Dan kini, seluruh dunia balap menantikan babak selanjutnya. Sementara Alex merayakan kemenangannya di Catalunya, Marc Marquez hanya perlu menunggu satu kesempatan lagi untuk mengukuhkan dirinya sebagai Raja MotoGP 2025. Marc Marquez podium kedua di MotoGP Catalan 2025, Davide Tardozzi sudah menduga hasil itu. Balapan utama MotoGP Catalunya 2025 benar-benar menghadirkan drama yang membuat jantung para penggemar berdegup kencang. Ribuan pasang mata menyaksikan duel sengit antara kakak beradik, Alex dan Marc Marquez, yang seakan menegaskan bahwa MotoGP bukan hanya sekadar balapan mesin, melainkan juga pertarungan hati, mental, dan strategi. Sejak lampu start padam di sirkuit Barcelona Catalan, Marc Marquez yang memulai dari posisi ketiga langsung menggebrak. Dengan agresivitas khasnya, ia tak menunggu lama untuk merebut posisi terdepan. Dukungan penonton bergemuruh, sorak-sorai seakan mengiringi setiap tikungan yang ia lewati. Namun, momen itu tidak bertahan lama. Alex Marquez, adiknya sendiri, menunjukkan performa luar biasa. Dengan ketenangan dan determinasi, Alex berhasil menyalip sang kakak, menciptakan duel emosional yang membuat suasana tribun semakin panas. Beberapa lap berlangsung penuh tensi. Marc mencoba menekan, menyalip di titik pengereman keras, bahkan sempat menyentuh batas lintasan.
tetapi Alex begitu solid. Ia tidak goyah sedikit pun, seolah sudah mempelajari setiap pergerakan Mark sepanjang akhir pekan. Perlahan tapi pasti, Alex membuka jarak dan menjaga ritme balapan dengan konsistensi yang sulit ditandingi. Hingga garis finish, Alex Marquez melintasi lebih dulu dan mencatat kemenangan bersejarah di Catalunya. Kemenangan ini terasa begitu istimewa, bukan hanya karena Alex mampu menaklukkan rival tangguh, tetapi juga karena lawan terbesarnya kali ini adalah kakaknya sendiri. Marc Marquez pun harus puas di posisi kedua, sementara podium ketiga diamankan oleh Enea Bastianini dari tim Tech Trek KTM, yang juga tampil sangat impresif. Di balik hasil itu, Direktur Ducati Corse, Davide Tardozzi, mengaku sama sekali tidak terkejut. Menurutnya, skenario Mark finish di posisi kedua sudah ia prediksi sejak awal. Bagi Tardozzi, Alex memang tampil lebih kuat sepanjang akhir pekan, dan Mark tidak menunjukkan tanda-tanda akan memaksakan diri untuk memenangi balapan ini dengan segala cara. Jika Mark menang di Catalunya, dia hampir pasti mengunci gelar lebih cepat, mungkin bahkan di Misano. Tapi saya melihat dia memilih untuk bermain lebih sabar. Dia tahu bahwa peluang juara dunia itu sudah berada di tangannya. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menguncinya, mungkin di Motegi atau bahkan Mandalika, ujar Tardozzi dengan ekspresi tenang namun penuh keyakinan. Ucapan Tardozzi bukan tanpa alasan. Sebab sehari sebelumnya, Mark sudah membuktikan dominasinya dengan menjuarai sprint race. Kemenangan di sprint itu mempertegas betapa cepat dan konsistennya sang juara dunia 8 kali tersebut. Namun di balapan utama, strategi Mark terlihat sedikit berbeda. Ia lebih berhitung, lebih sabar, seakan ingin menunjukkan bahwa kejuaraan dunia bukan hanya tentang memenangkan setiap race, tetapi tentang mengendalikan keseluruhan musim. Emosi penonton bercampur aduk. Ada yang kagum pada Alex karena berhasil menaklukkan kakaknya, ada pula yang terharu melihat Mark yang kali ini memilih jalan berbeda. Bukannya menyerang habis-habisan seperti biasanya, ia justru memberi ruang bagi adiknya untuk bersinar di hadapan publik tuan rumah. Momen ini menjadi salah satu gambaran paling emosional dalam sejarah MotoGP modern. Pertarungan kakak adik di level tertinggi olahraga balap motor dunia bukan hanya menghadirkan tontonan luar biasa, tetapi juga menyentuh sisi terdalam manusia, persaudaraan, rivalitas, dan kebanggaan keluarga. Kini, setelah Catalan, perhatian pun beralih ke seri-seri berikutnya. Dengan konsistensi kecepatan yang dimiliki Marc Marquez, banyak pihak yakin gelar juara dunia MotoGP 2025 sudah hampir pasti berada dalam genggamannya. Pertanyaannya hanya satu, di sirkuit mana Marc akan mengunci gelar itu? Apakah ia akan melakukannya lebih cepat di Motegi, atau memilih momen spesial di Mandalika, Indonesia, di hadapan lautan penggemar yang selalu mengidolakannya? Yang jelas, balapan Catalan ini telah meninggalkan kisah emosional yang akan sulit dilupakan. Alex Marquez meraih kemenangan besar dalam karirnya, Marc Marquez kembali menunjukkan sisi bijaknya sebagai pembalap, dan Davide Tardozzi sekali lagi membuktikan ketajamannya dalam membaca jalannya kejuaraan. MotoGP 2025 terus memanjakan penggemarnya dengan cerita yang tidak hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang drama, strategi, dan emosi yang membakar. MotoGP Catalan 2025, Marc Marquez kembali buktikan keajaiban. Ducati tersadar tak ada lagi istilah sirkuit bukan favorit. Balapan sprint MotoGP Catalan 2025 kembali menghadirkan drama luar biasa, penuh tensi dan emosi yang memikat para penggemar di tribun maupun jutaan penonton di seluruh dunia. Di tengah panasnya persaingan para pembalap papan atas, Marc Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai sosok fenomenal yang tak pernah berhenti menorehkan kejutan. Kemenangan di sirkuit Catalunya ini terasa istimewa, karena awalnya banyak pihak yang meragukan bahwa lintasan ini bukan lahan subur bagi Marquez. Namun kenyataan di lintasan berkata lain, dan semua keraguan seolah dipatahkan dengan cara yang sangat meyakinkan. Sejak lampu start padam, tensi balapan langsung memuncak. Marquez yang memulai balapan dari posisi ketiga langsung mendapatkan tekanan keras dari Fabio Quartararo, Yamaha, serta Pedro Acosta, Red Bull KTM. Duel sengit terjadi di lap-lap awal, dengan ketiganya saling menyalip dalam adu strategi dan keberanian yang membuat jantung para penonton berdegup lebih cepat. Pertarungan tersebut bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga mental. Bagaimana setiap pembalap mempertahankan racing line mereka tanpa sedikit pun memberi celah. Marquez, dengan gaya khasnya yang agresif namun penuh kalkulasi, berhasil mengatasi tekanan. Ia sempat beberapa kali keluar dari jalur ideal akibat desakan Acosta dan Quartararo, tetapi pengalamannya berbicara. Perlahan namun pasti, ia mampu menyalip dan merebut posisi kedua.
Target berikutnya adalah sang adik, Alex Marquez, yang saat itu tampil impresif dan memimpin balapan dengan keunggulan gap cukup jauh. Situasi menjadi semakin emosional. Para fans di tribun bersorak kencang ketika melihat kedua Marquez bersaing di papan atas. Seakan ada skenario tak tertulis, dua bersaudara dari Cervera ini memperlihatkan pertarungan keluarga di panggung tertinggi dunia balap motor. Alex terlihat sangat solid dan mampu menjaga jarak dengan kakaknya. Namun, nasib berkata lain. Menjelang beberapa lap terakhir, Alex Marquez kehilangan kendali dan terjatuh. Insiden itu mengakhiri harapan manisnya untuk meraih kemenangan di hadapan publik Katalan. Kejatuhan Alex sekaligus membuka jalan bagi Marc untuk mengambil alih posisi terdepan. Namun kemenangan itu tak datang dengan mudah. Pada lap terakhir, Marc sempat mengalami momen menegangkan ketika motornya sedikit tergelincir. Slide. Semua penonton menahan napas, tetapi dengan refleks luar biasa dan insting balap tingkat tinggi, Marquez mampu mengendalikan motornya. Adegan ini menegaskan lagi mengapa ia dijuluki sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang sejarah MotoGP. Marc Marquez akhirnya menyentuh garis finish sebagai pemenang sprint race MotoGP Katalan 2025. Fabio Quartararo berhasil finish di posisi kedua, sementara Fabio Di Giannantonio melengkapi podium di urutan ketiga. Wajah-wajah lega dan bangga terlihat di kubu Ducati, terutama pada sosok Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse. Dall'Igna, yang selama ini dikenal dingin dan rasional, tak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Ia bahkan tertawa lepas saat diwawancarai usai balapan. Dengan ekspresi penuh kelegaan, ia mengaku tak lagi percaya dengan ungkapan, sirkuit bukan favorit Marc Marquez. Baginya, kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa Marquez mampu menaklukkan lintasan manapun, dengan kondisi apapun, dan melawan siapapun. Setelah ini saya tidak akan pernah lagi menggunakan kata-kata, sirkuit bukan favorit Marc Marquez. Balapan hari ini membuka mata saya. Dia bukan hanya cepat, tetapi juga mampu bertahan dalam tekanan, bahkan saat situasi nyaris mustahil, ucap Dall'Igna sambil tertawa. Kemenangan ini semakin mempertegas status Marc Marquez sebagai ancaman nyata di MotoGP musim 2025. Meski banyak yang semula meragukan, kini justru terlihat bahwa Marquez bisa beradaptasi dengan cepat terhadap segala tantangan, termasuk di sirkuit yang dianggap tidak bersahabat dengannya. Emosi penonton pun campur aduk, bangga, terharu, dan kagum. Bagi publik Catalunya, melihat Marc berdiri di podium tertinggi di tanah sendiri adalah momen yang tak ternilai. Balapan sprint di Catalunya kali ini bukan sekadar adu cepat, melainkan juga kisah tentang keberanian, ketahanan, dan bagaimana seorang pembalap besar menulis ulang definisi favorit. Marc Marquez kembali menjadi bukti hidup bahwa legenda sejati tidak mengenal batas, dan kemenangan di Catalunya 2025 akan selalu dikenang sebagai salah satu momen ikonik dalam perjalanan karirnya.